Bab 38. Mendengar ucapan Wanda, Nathan dan Roy menatap Raven penuh tanya. Ditatap seperti itu oleh mereka, Raven segera menjelaskan hal yang sebenarnya. Ia menatap Wanda tak suka. Wanda, Yola itu cuma janji waktu kita masih kecil. Artinya bukan seperti itu. Bukan seperti yang kau pikirkan sekarang. Bukan seperti sepasang kekasih, ucap Raven. Roy dan Nathan saling pandang. Oh, ternyata itu cuma janji di masa kecil. Lalu Roy ikut menimpali. Wanda itu janji seorang kakak pada adiknya. Janji akan memberikan perlindungan. Dan Raven sudah melakukannya selama ini. Sekarang kamu sudah dewasa. Dan itu tak perlu lagi. Lalu Nathan juga ikut berkata, benar Wanda, kami ini juga seperti kakakmu kan? Wanda memasang wajah kesal dan berkata, tapi aku bukan adikmu, aku mencintaimu, ucapnya kepada Raven, membuat Raven semakin pusing dibuatnya. Roy dan Nathan menggeleng-gelengkan kepala mereka. Baiklah, kalau begitu duduklah dulu, ucap Nathan pada Wanda. Lalu timbul ide licik di pikiran Wanda. Dia ingin mabuk agar nanti Raven mengantarnya pulang. Dan mungkin saja bisa terjadi sesuatu yang ia inginkan. Dia memesan minuman beralkohol meski Raven melarangnya. Dia minum tanpa henti agar terlihat frustasi. Raven merasa serba salah. Seandainya wanita lain pasti sudah ia beri pelajaran. Melihat ekspresi Raven yang tak bisa tegas, akhirnya Roy dan Nathan mengirim pesan padanya. Jangan melunak nanti kalau dia mabuk, biar kami yang mengantarkannya pulang. Raven membacanya lalu mengangguk pada Roy dan Nathan. Benar saja, setelah minum beberapa gelas, Wanda pun mabuk. Lalu mereka membawanya ke mobil Nathan. Roy dan Nathan mengantarkannya pulang. Sedangkan Raven pulang ke apartemennya. Dia tak tahu Nadila sudah terbangun. Dan saat tahu tak ada Raven, pikirannya pun mulai macam-macam. Malam terasa begitu sunyi. Lampu kamar masih menyala redup ketika Nadila perlahan membuka matanya. Tangannya meraba sisi ranjang. Kosong. Tidak ada Raven. Dada Nadila langsung berdebar tak menentu. Ia bangkit perlahan, menahan sedikit pusing yang masih sering datang tiba-tiba. Sejak beberapa waktu terakhir. Mas Raven, panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Ia turun dari ranjang, membuka pintu kamar, lalu melangkah keluar. Ruang tamu terlihat rapi, terlalu rapi. Tidak ada tanda-tanda Raven baru saja ada di sana. Nadila menggigit bibirnya. Pikirannya mulai berlari kemana-mana. Dia pergi kemana? Kenapa tidak bilang? Perlahan ia melangkah ke meja, mengambil ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Hening. Dan justru keheningan itulah yang membuat pikirannya semakin berisik. Tanpa sadar, ingatannya kembali ke beberapa kejadian terakhir. Wanda, baju couple, foto lama, kalung, dan tatapan wanita itu yang penuh percaya diri. Seolah-olah Raven memang miliknya sejak dulu. Tangan Nadila mulai gemetar. Jangan berpikir macam-macam, bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun hatinya menolak untuk tenang. Dengan ragu, ia membuka ponselnya. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan benar saja, di bagian notifikasi yang sudah dibersihkan, ia menemukan satu hal yang membuat napasnya tercekat. Riwayat sinkronisasi. Ada pesan masuk, tapi tidak ada isi, seolah-olah sengaja dihapus. Deg, jantungnya terasa seperti jatuh. Kenapa dihapus? Bisiknya pelan. Air matanya mulai menggenang. Tanpa sadar, ia menggenggam ponsel itu erat. Mas, apa yang kamu sembunyikan dariku? Sementara itu, di luar, mobil Raven melaju dengan kecepatan stabil menuju apartemen. Wajahnya dingin, tapi pikirannya penuh. Ucapan Wanda tadi terus terngiang. Aku mencintaimu. Raven menghela napas panjang. Kenapa jadi serumit ini? Gumamnya pelan. Ia memijat pelipisnya. Masalah bisnis saja tidak pernah membuatnya pusing seperti ini. Tapi wanita selalu di luar logika. Beberapa menit kemudian, mobilnya memasuki basement apartemen. Raven turun, berjalan cepat menuju lift. Pikirannya hanya satu, Nadila. Ia ingin segera kembali. Entah kenapa, ada perasaan tidak tenang yang sejak tadi mengganggunya. Ting, pintu lift terbuka. Raven melangkah cepat menuju unitnya. Namun,
Saat pintu terbuka, langkahnya langsung terhenti. Nadila duduk di ruang tamu dengan wajah lelah dan mata yang sembab. Tatapan mereka bertemu, sunyi, tegang, dan dalam diam itu, Raven langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa lagi? Kenapa tidak tidur? Tanyanya datar, tapi tajam. Nadila tidak langsung menjawab. Tangannya terangkat perlahan, menunjukkan ponselnya. Matanya menatap Raven dengan campuran luka dan kecurigaan. Kenapa? Ada pesan yang dihapus. Raven terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Dan keheningan itulah yang justru menghancurkan sisa kepercayaan di hati Nadila. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Mas, suaranya bergetar. Kamu mulai menyembunyikan sesuatu dariku? Tatapan Raven menggelap. Situasi yang tadi ia pikir sudah mulai tenang, ternyata baru saja akan meledak. Dan kali ini, bukan karena orang luar, tapi karena ia mulai lelah. Raven melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Hingga kini jarak mereka hanya beberapa inci. Namun yang terasa, bukan lagi kedekatan, melainkan jurang yang mulai terbentuk di antara mereka. Aku tanya sekali lagi, suara Nadila lirih tapi tajam. Apa yang kamu sembunyikan dariku, Mas? Raven menatapnya dalam. Rahangnya mengeras, dan perlahan, ia membuka mulutnya untuk menjawab. Nadila, dari awal kau di rumah sakit, aku sudah bilang semua pesanmu juga masuk ke ponselku. Dan aku menghapusnya agar kau tidak stres. Semua pesan yang tidak ada gunanya itu harus kuhapus. Untuk menjaga kesehatanmu. Karena Nathan bilang kau tak boleh stres agar bisa cepat pulih. Apa sekarang aku salah lagi di matamu? Lalu Raven berlalu dari ruangan itu. Merasa semua lelah yang dilakukannya tak dihargai oleh istrinya. Semua yang dia lakukan hanya demi Nadila. Tapi sepertinya Nadila selalu tak menghargainya. Dan hari ini dia merasa sangat lelah. Nadila masih duduk terpaku di ruangan itu. Ia merasa bersalah pada suaminya. Ia menyesal. Harusnya tadi ia menyambutnya dengan kehangatan, bukan dengan kecurigaan. Tapi semua sudah terjadi. Bagaimana kini dia harus menghadapi Raven? Bersambung.